Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Badi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan pengurus MC Malang Komunikan Vaskuler. Iya, itu deh. Mudah-mudahan yang hadir ini bawa umur, barokahnya segini, sehat walafiat lahir batin, tetap sakinah mawaddah warahmah keluarganya, sholihin wa sholihat keturunan. Allahumma amin. Alhamdulillah saya juga selalu bersyukur Pak. Ya cucu saya ini 2 itu sudah punya anak. Berarti saya ini buyut sudah Pak. Alhamdulillah. Maka mensyukuri nikmat itu luar biasa. Jadi kalau selalu bersyukur, ya kelihatannya sih 40, 50. Padahal sudah buyut. Saya ini sudah buyut. Ya, jadi cucu saya semuanya 14. Cucu saya 14, yang 2, cucu yang tertua itu sudah punya anak 2. Dan anaknya sekarang sudah di-out. Buyut saya itu di-out. Alhamdulillah. Oleh karena itu yang terpenting adalah hati kita ini dijaga. Hati dijaga, lisan dijaga. Tak peduli dengan omongan Allah, ngomong terserah. Yang penting kita istiqomah berbuat baik. Yang terpenting pula jenengan tetap berbuat baik. Nah itu aja. Tak peduli dengan apa omongan mereka. Ini terserah, itu kata lu gitu ya. Kata gue kagak. Oleh karena itu mari kita selalu meningkatkan rasa syukur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, memang ulah panjenengan itu kalau sudah berusia kayak gini mau apa dan apa gitu. Cuma kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus usah niko-niko, jangan berpikir selingkuh lagi. Wis ora umum. Orang waya wis ada. Wis usah dekati diri kita kepada Allah. Leres nih? Mau'idatul hasanah itu ada 2. Satu, ada yang pintar ngomong, ada yang diam. Apa yang pintar ngomong itu Quran dan al-hadis, as-sunnah. Itu yang pintar ngomong, memberikan nasihat. Nah, tentunya melalui para mubalik, para ulama, para kiai, para ustaz dan sebagainya. Yang kedua ada nasihat yang diam. Apa itu? Al-maut. Kematian. Itu nasihat bagi kita ya. Nasihat. Kematian itu nasihat. Masya Allah. Luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimah rahimahumullah, jadi dalam rangka menjaga tirakat yang paling hebat itu doa kita. Tirakat yang paling aman. Bahkan mengalahkan tirakat tahajud, mengalahkan tirakat membaca Quran, khatam Quran, mengalahkan istiqomah sholat berjamaah dengan Masya Allah, hebat luar biasa, puasa sunnahnya Masya Allah, ya, berumroh yang tak karena dihitung bolak-balik punan. Itu semua saya kalah tirakat seperti itu dengan Jokowi. Yaumul yanfa'u malun wala banun. Suatu hari kelak ketika anak dan harta sudah tak ada manfaat lagi bagi seseorang, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Ini tirakat paling top, paling tinggi itu Jokowi. Joko Lisan itu tirakat yang paling dahsyat, yang paling hebat. Joko
Makan bolak-balik Quran. Cuma hati ini busuk. Ya, anak dulu cangkeme rusak. Dan sapi turutin. Ya tirakat posone masyaallah. Poso Senin Kamis, poso Daud dilakoni apik. Cuma elekan hati nang dulu. Welek hati. Cangkeme yo becek. Aduh. Percuma tak Masya Allah. Mulai bunyi tahajud. Cuma ada perubahan. Nang dulurin, nang kontrolin, nang uang welek. Aduh, kamu hati ini Pak. Nol di hadapan Allah. Nol. Cuma memang as-sholatu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memang itu butuh proses. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan kecil dan mungkar, betul. Tapi itu proses Pak. Tapi yang jauh lebih aman untuk kita kirakan adalah jogo. Ayo sekali nanti dulu, jauh nom, tidak ada masalah. Nah, kita barangkali ada kawan, apa-apa. Yang penting awet, bisa istiqomah. Ibadahnya istiqomah memang berat, yang ringan istirahat. Ringan itu, istirahat ringan. Lah istiqomah memang berat. Lah ini pun kalau gagal kamu kelompok wanti-wanti bagus. Aduh kalau sibuk nih soalnya kawan bisa nawar baru bisa Pak. Ya apa? Wanti-wanti setino sak lembar, oh nggak apa-apa. Kalau si berat Pak, wanti-wantian setino seayat. Mosok setino seayat akbar. Bentino pokoknya ngaji. Jangan lepas dengan Quran. Misalnya, ya wis seayat. Setino. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seayat. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Yang penting ngaji walau setino saat besoknya lagi lanjut tinggal lanjut besoknya tinggal lanjut ya dari kita mulai fihi hudan lil muttaqin sadaqallahul azim. Taruh lagi besoknya ambil lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Insya Allah dengan model begini, dengan cara begini, dengan punya anak selikur, punya cucu selikur, ya baru khatam Al-Baqarah Pak. Soalnya sedino saya. Tapi tidak apa-apa, yang penting apa kata Nabi? Ahabul amali ilallah, amal yang paling apik, amal yang paling bagus, amal yang dicintai oleh Allah adalah adwa, amal yang terus menerus dia lakukan. Wa iqalla, walaupun sedikit. Tahajud butuh banyaknya rakaat, butuh, tetapi bendino ini loh. Tiap hari dia bangun Suwoto Sarwoto ini mulai dia kita tinggal setengah tilu kami itu jadi mari kono nggak mungkin kamar pipis kok turun cawi dulu lah mari kono beliau tahajud baru cuma beliau itu sapak Sarwoto ini sujudnya sawu betul rambutan mendoakan anak cucu tentunya ya. Nah, bukan banyaknya rakaat. Salat begini itu istiqomah. Pembinaan ini global. Ini pusing dicintai oleh Allah. Berbina. Walaupun rakaat enggak masalah. Jadi aduh pulang minta ampun, bosan dia mesti tak nangis pulang ngapur tapi ngomong ya ada solusi ibadah sing padha karo tahajud. Boten. Yang apa? Jenengan yang penting istiqomah salat
qobliyatan dubri atau qobliyatan. Jenengan istiqomah sholat qobliyah itu 4 rakaat tadi. 2 salam. Sebelum zuhur 4 rakaat, 2 salam. Fadilah nopo? 1, dianggap podo karo tahajud. Satu-satunya amal siap sing podo karo tahajud qobliyatan dubri. Itu yang pertama fadilah. Yang kedua fadilahnya haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Qobliyahnya, ini baru qobliyahnya. Dahsyat betul itu. Kenapa? Ya memang berat, saya ngantuk lah, saya kesel, saya asam aurat kumat, ya, ya apa caranya agar supaya orang jenengan nututin qobliyah nang masjid itu? Ya aku mari akan langsung aku sebelum ada berudah. Ojo nek komat udah. Belum nyampe masjid wis komat. Kapan qobliyahnya? Ya, memang mau istiqomah ini berat. Ya, yang dengan istirahat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Baik, yang kedua sekarang kita bicara tentang apa tadi itu nasihat yang ada bicara kalau ulama-ulama gede dan sebagainya. Nah sekarang kita berbicara nasihat yang tidak bisa ngomong. Ya, diam. Nasihat yang diam. Tapi ada pelajaran berharga. Apa? Ada lagi. Ada waktu itu Rasulullah itu kan terkenal orang yang sehat. Sanjerul-jerulnya sehat, pola makannya diatur, terus sehat. Cuma ketika mau wafat itu Nabi sakit parah. Sakitnya nopo? Pusing, mumet itu toh. Ya, berawal dari turunnya wahyu turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Turun ayat itu Pak. Telah akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi dinakum agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmat ini untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama. Kan gitu ya? Apa namanya? Ayat yang itu yang para sahabat, wah alhamdulillah agama kita sempurna, ya risalah Nabi Muhammad sudah sempurna. Abu Bakar Rasul kunci pintu, nuangis sejadi-jadi. Merah tombol dulu, Abu Bakar mau nangis loh, Abu Bakar mau nangis. Waduh, akhirnya mak duduk konyong-konyong. Mak duduk itu sama-sama pergi ke rumahnya Abu Bakar. Mak duduk, kamera di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai nangis ya, pasti nangis. Ditanya nopo dengan kok mulai gak senang tak Islam kalau sempurna. Terus duduk ibu coy. Duduk ibu sing tak nangis ini. Justru karena risalah agama ini sudah sempurna, ya risalah kerasulan Nabi Muhammad sudah sempurna, kalian dilungkas akan ditinggal. Itu mata hatinya Abu Bakar, ma'rifatnya Abu Bakar. Orang ini ya katanya itu Nabi akan jadi janda, Hasan Husain jadi yatim. Ya, kamu tak rosok tak gini. Mulak sudah ya. Masya Allah, kok sampai tidak sedalam itu apa penglihatan perasaan hati si Abu Bakar. Laporkan ada Rasulullah Abu Bakar nangis, banyak sahabat yang menjadi nangis ya. Ya lapor apa? Kenapa katanya? Kalau saya Abu Bakar begini. Iya, betul. Apa yang dikatakan Abu Bakar itu? Aku akan segera pulang. Risalah agama
yang akan segera selesai. Mular kabeh. Ya Allah. Lalu saat setelah tak mungkin wanai suku nalikane ditunggu tamu Nabi berkata sampai Bilal itu ke rumahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sakit Sayyidah Fatimah itu jawab, Waalaikumsalam. Mana kok Bilal? Kanjeng Nabi dirantos yang jamaah di masjid kok benar-benar dia sibuk dengan sakitnya. Abu Bakar suruh Imam Abu Bakar melihat mihrab yang biasanya tidak ada Rasulullah kok nangis, akhirnya terjungkal tersungkur nangis kakak sampai pingsan. Abu Bakar lapor lagi Bilal ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar nangis lagi apa pingsan mular teman-teman. Akhirnya karena ditunggu yang akeh, terus aku tak pelan-pelan ambil Ali dan Z dipanggil lah kedua sahabat itu dipokok Kanjeng Nabi ke masjid imami habis itu pidato tentang bahwa Rasulullah akan segera langsung berkasih dengan Allah ini. Habis itu si tambah mulai sedoyo kemudian langsung Kanjeng Nabi karena pusingnya bertambah dahsyat pusingnya itu. Akhirnya suatu saat si malaikat maut ini disuruh berupa orang Arab Badui berdandan api bertamu. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk ya Rasulullah? Ditanya sampai pentelu dijawab pada Fatimah terus. Maaf apa setanmu? Sampai ditanya siapa dek? Ini orang Arab Badui ya Rasulullah ingin menemui jenengan. Sampai 3 kali si malaikat maut ini salah. Assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah saya masuk? Begitu dipandang dengan pandangan yang tajam dan baru ingat, wah ini malaikat bukan tamu biasa. Akhirnya dia sudah masuk dia. Tahukah kamu siapa dia? Enggak ya Rasulullah, dia orang Arab Badui kata Fatimah. Bukan loh, dia adalah pemotong kelezatan dunia. Kata aku, malaikat mau malah mengularnya Fatimah. Akhirnya ditanya sama Rasul, malaikat maut, malaikat Israel ditinggal di mana? Jibril di langit dunia ya Rasulullah. Saya kepingin ketemu. Alhamdulillah Jibril datang, ada di pusaran kepala Nabi saat itu. Dalam ya Rasulullah, saya Jibril. Akhirnya tanya bagaimana kabar gembira kepadaku, berilah aku kabar tentang keadaanku di sana. Sudah para malaikat bersiap menyambut kedatangan roh panjenengan, sudah siap, sudah berbaris. Ya, terus tempat pemilihan di surga macam-macam lah ya. Dan kurang lagi, bagaimana tentang nasib umatku? Lu saya mikir ke umat ya, mikirin jekulan jenengan ya. Siap. Pada waktu mau, akhirnya apa? Kata Jibril, tenang ya Rasulullah, umat jenengan besok itu akan masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Alhamdulillah, bismillah Kanjeng Nabi, bismillah silakan malaikat Israel untuk melaksanakan tugasnya. Begitu dicabut dari kaki, ini ras itu yang terhalus. Itu sudah yang terhalus kepada Rasulullah. Sampai perut suruh diam dulu sebentar malaikat. Ayo ngene rasanya sakaratul nggih ya Rasulullah. Ini yang sudah terhalus. Yo opo umatku, yo opo umatku. Ummati bagaimana dengan umatku besok? Ngene ya, seluruh sakit yang akan dirasakan umatku kumpul kene, aku sing ngrasakno. Saking sayangi Kanjeng Nabi dan Allah panjenengan. Subhanallah.
Jibril pas melengosnya dalam hadis. Terus perasaan Nabi, ya Jibril, kenapa kau melengos? Enggak suka ya melihat aku? Bukan enggak suka ya Rasulullah, panjenengan kekasih Allah, aku enggak tega. Akhirnya sampailah, tapi yang terucap dari lisan kanjeng Nabi itu ummati, as-salat. Ya. Terakhir, paling terakhir yang disuruh jogo itu adalah sholat. Karena inilah perbedaan. Sholat inilah nanti perbedaan antara umatku ya dengan non muslim. Muslim dengan non muslim terletak pada sholat atau tidak. Nanti kalau jenengan yang muslim melok tak sholat berarti di hadapan Nabi dia adalah non muslim. Bahasa halusnya kafir. Ya, bahasa halusnya kafir. Bahasa biasanya non muslim. Jadi agar supaya pulau panjenengan tidak dianggap kafir oleh Nabi, oleh Allah dan Rasul, ayo kita jaga sholatnya sampai akhir ayat nanti. Insya Allah. Jaga sholat kita, insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian Ali dipasrai untuk mensucikan kamar Nabi itu. Kemudian Ali pada waktu Ali mau bertugas mau mandiin, ada suara, ya Ali, kau bukan adusi, kanjeng Nabi itu suci. Ragu Ali, gak tahu suara lagi. Ya Ali, terus dong, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kamu yang ditunjuk untuk mandikan. Itu tadi suara setan. Ya, ini dia. Biar kanjeng Nabi itu masuk ke liang lahat tanpa disucikan. Akhirnya bismillah. Terima kasih ya infonya kalau itu adalah setan. Akhirnya dilaksanakanlah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini kebahagiaan ya adalah nasihat yang tidak bicara, diam saja kematian itu, tapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata pulau panjenengan itu mengkoleres roh itu keluar, jasad itu sudah tak bernyawa lagi, maka ini dibagi dua, jasadnya taruh ke kubur, rohnya ditaruh di barzakh. Alam barzakh, penantian sampai datangnya hari kiamat. Maka yang dapat nikmat, yang dapat azab itu bukan jasadnya, tetapi roh. Kalau kubur itu kan tempat apa? Kubur itu tempat apa? Tempat jasad kita hancur kembali lagi ke tanah. Itu kubur. Tapi kalau alam barzakh, tempat kembalinya roh pulang jenengan, dia yang dapat nikmat kalau amal soleh, dia yang dapat azab ketika dia beramal tidak baik. Mudah-mudahan pulang jenengan semua husnul khotimah. Makanya ada perintah Nabi, terangilah kuburku, perbagus kuburku, perbagus padamno kuburku. Itu bukan kuburan-kuburan yang kembali ke jasad yang dimaksud. Memperbagus kubur bukan dengan keramik, bukan dengan marmer. Padamno kuburmu bukan dengan listrik bersekian watt. Enggak. Membangun kubur itu dengan tiga. Membangun kubur itu dengan tiga. Yang pertama, ya, biqiyamil lail, dengan sering bangun malam. Dengan sering bangun malam. Dengan sering bangun malam ini loh Bang, kubur nanti itu pada coba disulap oleh Allah, kubur pulau panjenengan itu seperti taman-taman surga. Terus biqiraatil Quran. Ya mulai ingat
3 amalan untuk menjadikan kubur kula jenengan sebagai taman surga. Persiapan mulai sekarang, mulai kapan lagi? Mulailah sekarang ini memperbagus, membangun kuburan kula panjenengan itu dengan 3. Yang pertama, di qiyamil laili, dengan cara sholat malam, sering tahajud. Itu yang akan menjadikan kubur kula jenengan seperti taman surga. Yang kedua, di qiraatil Quran, padani kubur itu dengan Quran ini. Jangan pakai kuat, masuk listrik, sing padang di jobone, wong minimal gak sandung. Ya. Yang ketiga, selamatkan tempat petang itu, tempat kalajengking, tempat pulau, tempat oboy, serem-serem itu kubur. Selamatkanlah dengan yang ketiga ini. Bismillah. Perbanyaklah bersedekah. Saudara itu kata siapa? Harta kita tidak bisa dibawa ke akhirat. Oh, bohong itu. Bisa, Pak. Harta kalian jenengan itu bisa kita bawa ke akhirat. Caranya dititipkan. Titipkan ke masjid. Titip ya, Pak Tamir. Titip. Kata ini sedekah saya. Nanti saya ambil lagi di akhirat. Titip ke panti asuhan. Titip ke fakir miskin. Titip ke pondok pesantren. Diambil lagi nanti, tidak akan pernah hilang. Cuma dititipkan. Apalagi yang lebih dahsyat itu, Pak, mewakafkan tanah. Waduh, kaya raya besok di akhirat menggoyong. Kaya raya besok. Siapa yang mau menggusur tanah? Ya, kalau bangunan bisa dirokok, bisa hancur. Tapi kalau tanahnya, selama tanah itu untuk berzikir, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk rukuk dan sujud, mewakafkan tanah, masya Allah, dia akan menjadi kaya raya di surga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, 3 amalan inilah yang menyebabkan pulau panjenengan bisu itu bahagia di alam barzakh. Bahagia di alam barzakh, tempatnya oleh Allah disulap jadi permadani, ya. Tempat tidur ranjang bagaikan ranjang bidadari, manten, masya Allah. Silakanlah kamu istirahat di situ, wahai manten anyar, istirahat di situ sambil menunggu datangnya hari kiamat. Dengan 3 inilah alam barzakh pulau panjenengan menjadi suatu tempat yang indah, riyadil jannah, seperti taman surga. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. 1 atau 2 penanya silakan. Halo, suara saya bisa dengar? Bisa, Pak? Bisa. Oke. Ada. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum barokah. Tretan TV nih, Pak. Tretan. Ustaz, tadi Ustaz memberikan penjelasan bahwa orang yang sholat itu insya Allah masuk surga. Orang yang sholat masuk surga. Tapi orang yang tidak sholat itu adalah insya Allah masuk neraka. Apakah sebelumnya orang-orang itu sebelum Islam itu tidak diperintahkan untuk bersolat oleh Allah? Baik. Ya? Sudah. Saya jawab dulu ya. Sudah ada perintah sejak Nabi Adam, Bapak. Cuma syariatnya berbeda, caranya juga berbeda. Ada yang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sholat dengan kayak Nabi Sulaiman. Ada yang seperti Nabi Isa, hanya gini kalau sholat bertekuk lutut. Ada yang Nabi Daud itu hanya sujud saja. Ada yang nabi-nabi lain hanya ayat duduk saja. Ada sing silo saja. Begitu Islam datang, cara sholatnya disempur. Kalau ngatikir, ada rukun, ada i'tidal, ada sujud, ada nungguin. Subhanallah. Semua sudah diperintah untuk sholat.
Jangan dikira nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad nggak sholat. Sholat, umatnya sholat, cuma syariatnya berbeda, caranya juga berbeda. Paham ya? Ada perintah sholat, sudah. Nabi Adam sholat, Nabi Idris sholat, Nabi Nuh ya sholat, cuma beda caranya. Caranya beda. Ada yang begini Pak, memacamkan mata, macam-macam caranya. Cuma di saat Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk pulau panjenengan ya, ini sudah diatur caranya sedemikian rupa, lebih sempurna. Oke, ada lagi? Ya, oke. Kalau orang misalnya tidak bisa baca Quran, terus solusinya gimana ya? Ya, satu belajar dulu. Belajarnya misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, gak iso bis menurut Allahu Akbar bis, jangan patah, bis patah, bis hari pertama. Terus diajari lagi sama gurunya Bismillah, Bismillah, oke, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sah. Karena memang isan itu jangan dipersulit sampai Bismillahirrahmanirrahim sempurna. Gak apa-apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Isan ini itu sah. Yang saya maksud waktu menghadapi kubur tadi kan ada 3. Ada apa? Menghadap di kubur. Oh, dengan 3 amalan tadi Pak ya. Ya. Apa tadi Pak? Pertama, bangun malam, qiraatil Quran. Ya, itu yang katanya. Setelah sedekah. Yang bermasalah yang kedua, dia tidak bisa baca Quran. Panjenengan sekarang ini jangan ada alasan. Karena di bawahnya Arabnya itu ada latihnya. Baca itu, Yasin kok gak apa-apa wes. Yasin bolak-balik, mati urip Yasin. Tak masalah. Di bawahnya Arabnya kan ada latihnya. Jadi berusaha sekuat tenaga semampu pulau panjenengan. Ya, nanti diimbangi dengan sholat awal sampai bisa. Baca itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mumpung Rabiul Awal ini Pak, mumpung bulan Rabiul Awal, bulan di mana bulan ini dimuliakan oleh Allah karena kelahiran Kanjeng Nabi. Itu bahkan selawat itu saya sedino. Kamu pun nyicil lah, apa sekarang yang nggak bisa dicicil? Kerudungnya dicicil. Ya, supir kredit saya wajar dan kredit. Kemana sholawat tak kredit. Subuh Ramadan, Zuhur Ramadan, ya, asar 2 putaran tasbih, maghrib 2 putaran lagi, isya 2 putaran lagi. Saya lunas sedino. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan pernah tanya fadilah apa, wis ketok. Ditoto urip oleh Allah. Jangan tinggal orang yang banyak sholawat, ditoto urip kita harus tahu. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Kurang 5 menit. Ada lagi? Cewek silakan. Ibu-ibu, monggo. Ibu-ibu silakan. Halo, suara saya dengar. Bani, Menurut Menurut tanya Pak, senang. Oh, tapi sudah senangnya ya. Ibu-ibu silakan. Siapa yang tanya? Apa dia doa ya? Coba sebelumnya saya ingin memberikan mengijazahi doa. Boleh ya? Doa yang mandi, doa yang manjur dibaca 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Ini bagus banget Pak. Dibaca ya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ditiru dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Baca 3 kali sebelum makan. Insyaallah barak. Sambil minum kita amin.
Vitamin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah jamilna minal hadirin wal hadirat al-a'dha MC3 fi hadzal masjid ya Allah bis-sihha wal afiyah zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bis-sihha wal afiyah was salamah wa haqqina ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati najama innaka sami'ud du'a. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bekaten para rawuh atur-atur kaula pilih wonten tumpang pilih sikil dingin. Bilih wonten kira-kira selani atur bicara lan tata krami kang dadosaken gerani penggalih. Sepidak malih nyuwun aku kingsik samudra pangaksami. Meskipun bulan mirang membeli selopak dan sapa orang, saya kok ya syarat sekarang kok sapa orang. Buah durian, buah kedok. Apa kawan? Buah durian, buah kedok. Sekian dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan terutama motivasi untuk menghadapi kubur.